Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar pemuda pemilik masa depan. Semoga senantiasa sehat. Mata kuliah pendidikan kehidupan berkeluarga pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan prenatal dalam keluarga. Prenatal itu yang bagaimana? Maka kita pahami dulu tahap-tahapan kehidupan manusia, mulai dari pra-kelahiran, pasca kelahiran, kematian, hingga kehidupan di akhirat nanti. Pada dasarnya, kehidupan manusia itu hanya terbagi dalam 3 hal ini, yaitu pra-kelahiran, di dalam kandungan, pasca kelahiran, sejak dia dilahirkan hingga menuju nanti kematiannya. Nah, setelah itu nanti di akhirat itu tentunya ada kehidupan tersendiri. Oleh karenanya, sepanjang kehidupan manusia ini perlu kita semua menanamkan kebaikan dan beribadah sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kelak di akhirat nanti akan menuai hasil atas apa yang diperjuangkan selama hidup di dunia. Pra-kelahiran atau yang saat ini akan kita bahas, bagaimana bahwa anak yang sedang dikandung atau bayi itu hidup di dalam kandungan ibunya, yaitu proses pembuahan hingga terbentuknya janin. Coba kita simak eh, pertumbuhan dan perkembangan usia video YouTube ini diambil dari akun channelnya Dunia Bunda. Kita akan menyimak bagaimana pertumbuhan dan perkembangan usia prenatal.
Ya itulah tadi tayangan pertumbuhan dan perkembangan usia prenatal, yang mana kehidupannya dimulai dari pertemuan spermatozoa, yaitu sel kelamin pria dengan sel kelamin wanita yang disebut ovum. Ini terjadi proses pembuahan yang kemudian akan menjadi zigot atau sel telur yang dibuahi, yang setelah itu zigot akan mengalami perkembangan secara biologis, akan membentuk segumpal daging, lalu daging itu akan membentuk janin, yaitu tumbuhnya kerangka-kerangka tulang yang terbungkus daging. Setidaknya itu ada beberapa tahapan proses pembuahan hingga terbentuknya janin, dan tentunya janin dalam beberapa hari berikutnya dia akan sudah bisa mendengar suara-suara dari luar. Nah, terus bagaimana bahwa hakikat pendidikan prenatal itu, bahwa pendidikan prenatal adalah upaya untuk menciptakan kematangan fisik maupun psikis anak sebelum dia dilahirkan ke dunia melalui kegiatan pendidikan, baik melalui pendekatan psikologis, spiritual, maupun emosional yang dilakukan secara terencana dan tersistem guna melatih kekuatan dan potensi, meningkatkan kepekaan, konsentrasi, serta kecerdasan anak semasa dalam kandungan. Nah, janin yang sudah terbentuk itu dia akan mulai mendengar suara-suara dari luar, maka seorang ibu mencoba untuk mendekatkan dirinya, koneksi secara batin dengan istilahnya kalau orang Jawa namanya jabang bayi. Dia dielus-elus perutnya, kandungannya, kemudian dibacakan Al-Quran, atau membaca berbagai pengetahuan untuk membentuk psikologi, spiritual, serta emosional. Didengarkan musik, lalu seorang ayah itu mencoba berkomunikasi dengan bayi yang ada di kandungan istrinya. Nah, ini akan membentuk eh, eh, sikap emosional yang itu akan membuat bayi menjadi peka dan akan terbentuk kecerdasan kecerdasan yang terbentuk di dalam kandungan sebelum dia dilahirkan. Meskipun bahwa semua anak itu membawa bakat turunan dari orang tuanya, tetapi di masa kandungan dia bisa saja terbentuk kecerdasan oleh pengaruh dari ibunya atau keluarganya. Selanjutnya, berbagai prinsip dan metode pendidikan anak usia prenatal di dalam kandungan itu tentunya harus diterapkan oleh ibu itu sendiri, bahkan pihak keluarga. Yang mana keluarga mungkin jika sudah punya anak, maka anak itu diberikan bimbingan oleh orang tua agar bisa mengondisikan kelak dia akan memiliki adik, bagaimana dia harus bersikap saat ibunya mengandung, bahkan nanti melahirkan, punya adik. Implementasi pendidikan yang diberikan semenjak usia prenatal memerlukan prinsip yang terukur dan mengandung nilai yang filosofis. Begitu pula pendidikan dan kandungan pralahir juga memiliki prinsip yang sama dengan proses pendidikan lainnya. Nah, prinsip-prinsip pendidikan pralahir
sebagaimana dikemukakan beberapa itu ada prinsip cinta, kasih sayang, kerjasama, prinsip ibadah, prinsip membentuk akhlak, kebiasaan yang baik, atau kecerdasan ilmiah, sering membaca buku-buku ilmiah ibunya, bahkan eh, keterlibatan ayah atau kakak-kakak dari sang bayi tersebut. Sedangkan beberapa metode pendidikan anak usia prenatal itu ada metode doa. Metode ini dilakukan oleh sang ayah beserta ibunya pada saat pertama kali melakukan hubungan seks untuk mempertemukan sperma dengan ini tadi, ovum. Melalui doa ini tentunya mengharapkan agar Tuhan memberikan keturunan yang baik, berkualitas, serta selamat dalam kehidupan di hari kelaknya. Berikutnya ada metode ibadah, tentunya juga dilakukan seorang ibu yang mengandung dengan memadatkan kegiatan kesehariannya melalui aktivitas ibadah. Misalnya berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, selalu tersenyum, melaksanakan sholat sunnah, atau bahkan melaksanakan berbagai aktivitas untuk menguatkan mental, spiritual, emosional, dan keimanan, untuk membentuk keimanan sang bayi agar kelak dilahirkan dia memiliki iman yang kuat. Berikutnya adalah metode membaca dan menghafal. Metode ini dilakukan untuk menelusur sebuah informasi, khususnya melalui membaca dan menghafal terkait materi pendidikan anak dalam kandungan. Mungkin bisa menghafal Al-Quran, menghafal berbagai langkah-langkah dalam kehidupan memasuki menjelang kelahiran anak, maka ibu akan mempelajari hal-hal yang terkait bagaimana pendidikan di masa usia prenatal. Berikutnya adalah metode zikir. Metode zikir bisa melafalkan kalimat bacaan zikir saya lahir maupun batin guna meminta ketenangan dan keselamatan atas janin yang dikandungnya. Nah, saat ibu yang mengandung, bunda yang mengandung, maka di sela-sela aktivitasnya harus senantiasa berzikir, mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya metode instruktif. Metode ini memberikan instruksi kepada bayi yang berada dalam kandungan untuk melakukan suatu perbuatan yang lebih kreatif dan mandiri. Seorang ibu hamil harus berusaha menjalin komunikasi terhadap bayinya, sehingga bayi itu akan responsif. Berikutnya, metode dialog dapat dilakukan antara seorang ibu dengan janin yang sedang dikandungnya. Selain itu, sang ayah juga dapat melakukan dialog dengan sang bayi yang masih dalam kandungan melalui komunikasi lisan maupun batin atau dalam hati. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan prenatal dalam keluarga tentunya. Mulai dari sikap ibu terhadap anaknya. Di dalam kandungan, seorang ibu yang mengandung tentunya memiliki sikap bagaimana terhadap kandungannya itu. Dia akan mengelus-ngelus, artinya menyayangi, menerapkan cinta kasih, bahkan sang bayi itu yang dikandung itu terkadang tadi ada metode instruktif. Nah, seorang ibu akan menyampaikan, "Nak, kita akan melakukan kegiatan memasak, Nak, kita akan melakukan membaca Al-Quran atau sebagainya." Nah, ini sikap seorang ibu.
Berikutnya adalah sikap suami terhadap istri. Nah, tentunya sikap suami ini juga akan mempengaruhi pendidikan prenatal dalam keluarga. Terutama ini sikap suami terhadap istrinya. Mungkin istri saat mengandung itu tentunya membawa beban berat. Nah, dan istri akan merasakan kecapekan, maka sikap suami itu mungkin dengan memijatnya dengan halus, dengan pelan, memberikan refleksi agar istrinya tetap sehat, tenang. Berikutnya adalah sikap lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini bisa dari lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal, katakan internal di dalam rumah. Mungkin jika sudah punya anak, maka bagaimana sikap anaknya, sikap calon kakeknya, calon neneknya. Nah, ini juga mempengaruhi. Begitu pula dengan faktor eksternal yang ada di luar. Mungkin saat menaiki kereta api, naik bis, maka bagaimana lingkungannya itu melihat orang yang sedang hamil, apakah orang kemudian akan responsif untuk menawarkan tempat duduk atau yang bagaimana. Ini juga sangat mempengaruhi pendidikan masa prenatal. Selanjutnya, proses prenatal itu di dalam berbagai adat juga dikenal tradisi-tradisi seperti ngapati. Nah, ngapati ini seperti yang ada di Blora, kemudian di berbagai daerah juga, ini dimaksudkan untuk memasuki janin pada usia 4 bulan, bayi pada usia 4 bulan. Nah, dikatakan ngapati itu juga berasal dari papat bahasa Jawa, yaitu 4 bulan. Atau juga disebut ngupati karena makanan yang disuguhkan pada upacara tersebut adalah kupat. Kupat itu nasi yang terbungkus dari daun pohon kelapa atau janur. Berikutnya ada mitoni. Kalau mitoni itu memasuki usia 7 bulan. Yang mana pada usia 7 bulan ini dilakukan selamatan yang bernama mitoni atau juga ada yang dikenal istilah tingkeban. Merupakan upacara yang diselenggarakan pada bulan ke-7 masa kehamilan dan hanya dilakukan terhadap anak yang dikandung sebagai anak pertama bagi kedua orang tuanya. Nah, anak pertama mana akan lakukan mitoni. Adapun tujuan dari upacara ini adalah memohon keselamatan atas ibu dan anaknya yang masih berusia 7 bulan di dalam kandungan. Sepertinya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.